Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, Sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali bersama Miss Umin di pembelajaran bahasa Arab. Dan ini adalah pertemuan pertama kita di bulan Maret ya nak. Dan insya Allah kita akan menghadapi ujian mid semester 2. Persiapkan diri ya nak. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Arab ya nak, dengan materi yang sama seperti minggu lalu, yaitu dhamir muttasil. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini, misharap kakak dan abang mampu menyebutkan macam-macam dhamir muttasil. Kemudian yang kedua, kakak dan abang mampu menggunakan dhamir muttasil pada kata dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, kakak dan abang mampu menemukan contoh dhamir muttasil pada dhamir teks bahasa Arab. Perlu Miss ingatkan kembali bahwa dhamir muttasil adalah apa nak? Iya, dhamir muttasil itu bisa juga dikatakan kata ganti kepemilikan atau kepunyaan ya nak. Dan seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya dhamir muttasil ini tidak dapat berdiri sendiri, dia harus bergandeng atau menempel pada kata sebelumnya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri ya nak, dia harus bersambung. Nah, dhamir muttasil. Nah, yang pertama itu ada ya mati ya nak, artinya saya atau ku. Nah, bagaimana caranya Miss? Ubahlah baris akhir pada sebuah baris akhir kata menjadi baris kasroh ya, atau baris bawah, dan tambahkan huruf ya sukun. Contoh ummun. Jadi kalau kakak dan abang ada menemukan kata dalam bahasa Arab dan akhir katanya itu masih dhammatain misalnya atau dhammah, kalau kita mau buat kepemilikan untuk saya, maka caranya adalah ubah baris akhir kata itu menjadi kasroh atau baris bawah ya nak. Contoh ummun. Nah, langkah kedua adalah dirubah huruf baris akhirnya menjadi baris kasroh, kemudian tambahkan ya mati. Nah, jadilah dia ummi. Nah, kalau ummun dia artinya ibu, kalau sudah ummi ibu saya atau ibuku ya nak. Kemudian abun. Nah, abun ya, abun. Langkah kedua itu nak, maaf ya di sini ya, ini dibuat kasroh seharusnya nak, atau abi, kemudian tambahkan ya mati, jadilah dia abi. Nah, kalau abun artinya ayah, sedangkan abi ayah saya atau ayahku ya nak. Kemudian jaddatun. Nah, jaddatun ini dia akhirnya masih berbaris dhammatain. Kemudian langkah kedua kita rubah tunnya itu menjadi ti, jadilah dia jaddati. Kemudian ditambahkan ya mati, maka dia bacaannya menjadi jaddati, artinya nenek saya ya nak. Jadi kalau jaddatun itu masih nenek artinya, sedangkan jaddati nenek saya. Oke kakak dan abang,
Contoh lagi, misalnya kitabun, buku. Nah, kalau mau bilangkan buku saya, iya, kitabi. Kalau misalkan kelas, faslun. Kalau mau bilang kelas saya, iya, fasli. Nah, gampang ya, Nak. Kemudian untuk menunjukkan kepunyaannya, nya ya Nak, nya laki-laki adalah hu. Caranya, ubahlah baris akhir pada kata menjadi baris dhammah, ya, baris dhammah, dan tambahkan huruf hu. Contoh, ummun, ya, ummun itu kan akhirnya masih dhammatain Kakak dan Abang. Maka kita rubah dulu menjadi dhammah ya Nak. Jadi ummu. Kemudian tambahkan hu, jadilah dia ummuhu. Nah, kalau ummu artinya ibu, kalau ummuhu ibunya laki-laki. Artinya gini Nak, ibunya laki-laki maksudnya itu ada seorang ibu, ya, ibunya dia maksudnya ya dia. Jadi kita membicarakan ibunya, tapi nyanya itu laki-laki. Orang yang kita bicarakan itu adalah laki-laki. Nah, ibunya misalkan nih, misalnya ada seorang anak ya bernama Zaidan misalnya. Zaidan. Nah, Zaidan ini punya ibu. Nah, kita mau membicarakan ibunya. Itu siapa? Itu kayaknya ibunya. Karena kan nyanya itu kan Zaidan. Zaidan itu kan laki-laki gitu ya, Nak. Paham ya? Kemudian abun. Nah, abun itu artinya ayah. Kemudian langkah kedua diganti bunnya menjadi bu. Ya, langkah kedua kemudian ditambahkan hu. Jadilah dia abuhu. Kalau abun artinya ayah, kalau abuhu ayahnya laki-laki. Nyanya itu yang laki-laki ya Nak, bukan ayahnya. Paham ya? Kemudian jaddatun. Nah, jaddatun di sini masih nenek. Kemudian langkah kedua tunnya dirubah jadi tu. Nah, kemudian ditambahkan jaddatuhu. Tambahkan hu. Jadi kalau jaddatun di sini artinya nenek, jaddatuhu di sini artinya iya, neneknya laki-laki. Artinya yang punya nenek ini adalah seorang laki-laki, ya Nak. Nah, yang kedua adalah untuk menunjukkan kepemilikannya perempuan atau dia ya Nak, dia perempuan. Nah, kita menambahkan huruf ha. Caranya, ubahlah baris akhir kata menjadi baris dhammah dan tambahkan huruf ha. Contoh, ummun ya menjadi ummuha. Kalau ummun artinya ibu, sedangkan ummuha ibunya perempuan. Kemudian yang kedua abun. Abun, kemudian kita rubah baris dhammahnya menjadi dhammatainnya menjadi dhammah, kemudian tambahkan ha, jadilah dia abuha. Nah, abun artinya ayah, sedangkan abuha adalah artinya ayahnya perempuan. Artinya ayah ini adalah ayahnya seorang perempuan. Oke. Kemudian jaddatun artinya nenek. Langkah kedua tunnya dirubah menjadi tu, dan langkah ketiga ditambahkan ha. Jadi bunyinya jaddatuha. Artinya jadi neneknya perempuan. Kemudian mu, ya Nak, mu atau kamu laki-laki. K ya, ditambahi K ya Nak. Kemudian caranya, ubahlah baris akhir kata menjadi baris dhammah dan tambahkan huruf K. Nah, ummun jadi ummuka. Artinya ibumu laki-laki. Munya yang laki-laki ya Nak, bukan ibunya. Kemudian abun menjadi abuka, ayahmu laki-laki. Kemudian jaddatun jadi jaddatuka, nenekmu laki-laki. Kalau misalkan kitabun, kitabuka, faslun, fasluka. Nah, paham ya Nak? Kemudian kalau untuk menunjukkan kepemilikan kamu perempuan, tinggal menambahkan ki di akhirnya.
Jadi caranya itu adalah ubahlah baris akhir kata menjadi baris dhammah, kemudian tambahkan huruf ki. Nah, dari ummun menjadi ummuki, ibumu atau ibu kamu perempuan. Kemudian abun jadi abuki, ayahmu atau ayah kamu perempuan, kamunya yang perempuan ya nak. Kemudian jaddatun menjadi iya jaddatuki, nenekmu perempuan. Nah, kemudian ada na ya. Kalau untuk menunjukkan kepemilikan kami atau kita tinggal menambahkan huruf na di akhir katanya. Caranya, ubahlah baris akhir pada kata menjadi baris dhammah dan tambahkan huruf na. Contoh ummun jadi ummuna. Nah, buku kami, maaf ya nak, itu artinya salah ya nak. Ibu kami maksudnya itu ya. Kemudian yang kedua, abun menjadi abuna, ayah kami atau ayah kita itu ya nak. Kemudian jaddatun menjadi iya jaddatuna, nenek kami atau nenek kita. Jadi kalau misalkan buku kami apa nak? Iya kitabuna. Kemudian kelas kami fasluna. Gitu ya nak. Gampang kan? Nah, ini kita mau melihat contohnya di dalam teks ya. Jadi kita hanya mau melihat contoh penggunaan dhamir muttasil pada suatu teks ya nak. Perhatikan ismi Fauzan. Nah, ini ada ya mati. Itu menunjukkan saya atau punya saya ya nak. Nah, ini dia. Kemudian ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyati hadza baiti. Nah, ini juga sama ya nak. Penambahan ya mati berarti menunjukkan punya saya. Kemudian unwanuhu. Nah, ada penambahan hu. Berarti di situ adalah iya kepunyaannya laki-laki ya nak, penambahan hu. Kemudian fisyari'i Sudirman rokmut tis'ah baiti. Nah, sama ya nak, ini penambahan ya mati menunjukkan kepunyaan saya. Fil madrasati unzur hadhihi surata hadhihi usrati. Nah, ini juga sama menunjukkan kepunyaan saya karena ada penambahan huruf iya mati. Dzalika abi. Nah, ini juga sama kepunyaan saya. Ismuhu Abdul Hamid. Nah, hunya di sini nya laki-laki ya nak. Namanya bilangkan ayahnya kan laki-laki. Oke. Ana ibnuhu. Kemudian ana ibnuhu. Nah, ini juga sama penambahan hu, berarti artinya itu adalah kepemilikan dia laki-laki atau nya. Huwa muwazzafun diwanuhu. Ini sama ya nak. Ba'idun anil baiti tilka ummi. Nah, ini penambahan ya mati artinya kepunyaan saya. Ismuha. Nah, ini nih. Ini penambahan ha. Berarti di sini adalah untuk menunjukkan kepunyaan iya, kepunyaannya atau dia perempuan ya nak. Ana ibnuha. Nah, ana ibnuha. Ada penambahan ha menunjukkan nya atau dia perempuan. Dzalika akhi. Nah, ini juga penambahan ya nak menunjukkan saya. Ismuhu, ini nya laki-laki. Yahya, ana akhuhu. Ini juga ya nak menunjukkan kepemilikan nya laki-laki. Huwa tilmidun madrasatuhu qaribun. Nah, ya nak, nanti ini dapat kakak dan abang lihat di buku masing-masing ya nak, di buku paketnya. Oke, itulah dia contoh-contoh penggunaan dhamir muttasil pada suatu teks. Nah, tugas kakak dan abang silakan terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab ya nak. Ada 3. Yang pertama, anak perempuanku. Nah, apa bahasa Arabnya nak? Kemudian yang kedua,
cucu laki-lakimu laki-laki. Artinya munya yang laki-laki ya nak. Jadi cucu, ada seorang cucu laki-laki ya, yang punya cucunya ini adalah seorang laki-laki atau cucu laki-laki kamu. Nah, kamunya yang laki-laki ya nak. Kemudian yang ketiga, kedua orang tua kami atau kedua orang tua kita ya nak, sama ya. Silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan tulislah dalam tulisan Arab ya nak, jangan tulisan Latin, dan usahakan kakak dan abang tulis sendiri pelajarannya ya nak. Oke kakak dan abang, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Kalau ada pembelajaran yang tidak paham, boleh langsung ditanyakan ke Miss Umi ya kakak dan abang, dan insya Allah nanti akan Miss jawab pertanyaannya. Oke nak, sekianlah pembelajaran kita. Qabla naktafi darsana, Hayya naktafi darsana biqiraati hamdalah. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Ila liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.